sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa sudah saya tanggapi, Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan. Berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib, ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya. Siapa penipunya? Pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong ini kalau begini caranya, saudara. Shalom Aleichem Beshem Mamasya, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan tentunya. Nah, video kali ini kita akan melihat diskusi antara Edis dan Agatha yang berbicara tentang iman Kristen tentunya. Dan di dalam topik seperti di dalam cuplikan di awal, kita melihat seorang muslim masuk dan mengata-ngatai Edis dan Agatha, mengata-ngatai dengan kata-kata kosong, sepertinya dia mau meremehkan Agatha. Tetapi di dalam diskusi seperti yang kita lihat dalam cuplikan tadi, menariknya ketika Edis bertanya kepadanya, ditemukan bahwa pria ini malah yang adalah kosong. Dia tidak paham dengan imannya sendiri, dengan pertanyaannya sendiri, sehingga ketika ditanyai dia kebingungan. Untuk itu saya ajak kita untuk menyimak sampai selesai sehingga kita boleh paham diskusi ini dan kita boleh dapat poin-poin di mana kita boleh mengenal dan memahami diskusi yang ada. Dan di akhir nanti sebentar kita akan memberikan tanggapan. Teman-teman juga boleh memberikan tanggapan di kolom komentar. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama-sama diskusi menarik ini. Dan apa yang mengganjal dalam pikiran abang? Nggak ada yang mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya, dari topiknya ya. Saya cuma begini, saya cuma pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang diais-ais gitu? Apa Banyak. yang dingais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian misalnya lagi nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad. Siapa bahwa misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak nyambung gitu loh, Bang. Yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu, Bang? Ya itu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita orang Islam yang mana gitu. Contoh, di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini, bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Bentar ya. Saya ingin abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa?
Huwa ma sabalahu Wa salabuhu. ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalitnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi dia, bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha mau mendengar? menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi? Sudah terisi. Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Silakan. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Ya, kosong itu kayak gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam gitu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam. Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Yang abang dan Mbak jelaskan tadi. Apa tuh? Ya tentang penjelasan-penjelasan abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke. Sekarang begini bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Ya. Boleh sama Isi saya dulu. bang. Oke, silakan. Dengan pengetahuan yang lebih detail gitu, lebih detail dari apa yang sebelumnya abang dan Mbak jelaskan tadi. Gitu ya. Bisa nangkap ya? Bisa sudah ada isi kepalanya sedikit ya? Silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Bang, ini boleh gantian sebentar? Oh iya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda, Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Isa itu Isa saja nggak masalah gitu loh. Ini ada, soalnya gini ya Bang ya, umat muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas siapa ya? Mas Edi sampaikan tadi bahwa dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke, kalau memang demikian, kalau demikian bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. Gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen nggak ada. Kalau dalam kalender Islam ya. Oh, yang di Indonesia yang berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan. Dua-duanya berlaku. Yang berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau kalender Bang Jambret. Dua-duanya berlaku.
Cuman banyak dipakai umat Islam itu adalah kalender hijri, hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis, bahwa Isa tidak disalib, melainkan disuruh. Kita dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya tidak perlu koreksi itu, ya. Saya tidak menyatakan hari lahir. Wafat kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, Ya, bisa saya isi. tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan. Berarti Anda mengimani bahwa Isa itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Isa. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib. Ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya. Siapa penipunya? Pengikut. Duh, gimana nih sih? Coba Anda kan, ini pikiran Anda yang kosong nih kalau begini caranya, saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya dirubah menjadi wajah Isa. Saya nangkap apa yang Abang tanyakan. Agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Isa, tapi yang disalibkan adalah Isa yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan sebelum dijelaskan dulu siapa penipunya? Siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung menyimpulkan. Saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran Abang. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba silakan. Abang kan langsung menyimpulkan. Seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu dua ini dari mana, ya. Gitu. Oh, Abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya. Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan. Abang, gini. Misalkan ada begal yang membegal Abang, terus Abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan Abang gitu. Menyimpan Abang. Nah, begalnya datang. Ditanyalah seseorang itu. Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi. Terus dia sembunyikan ini. Ya, Bang bisa paham, bisa nangkap. Dia sembunyikan Abang. Terus? Takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat Abang, digorok lehernya Abang. Gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya. Oke. Logika. Nah, Oke, artinya orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya. Kalau kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan ada korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Apa Isa ini mau dibegal? Ya, ada gini. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Isa, sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Isa dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu ini, Abang. Dia jadi kena salah sasaran kan, jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin di dalamnya agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana nih?
Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya, Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? iya. Nah, siapa penipunya coba? Kalau kita langsung menyimpulkan, Lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis, Silakan. saya mau ngisi dulu kekosongannya, ya, kekosongan Pak AFF. Pak, ada dalam satu pikiran hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu ini, Pak? Nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Loh, Isa Yang harus itu kan lebih tahu imannya itu Anda, iman Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Islam. Gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Nah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam dulu dah. Ya, diisi Anda dulu ini ya Pak. alami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan pikiran Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah Bang, kita kasih kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya musim-musim pada gregetan loh ya. Sebentar Abang, musim-musim udah pada gregetan. Kita dulu lah. Aduh berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh. Oke, Bang Edi saya juga mau izin turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di sini. Sama-sama Edis, ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom. Nah teman-teman, menarik sekali diskusi antara mereka dan saya sendiri menarik untuk saya tanggapi. Kita sering melihat bahwa Muslim memang sering mengutip-ngutip dari kebenaran Alkitab untuk membuktikan kebenaran Islam. Misalnya mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah Nabi, bukan Tuhan, atau Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Pertanyaannya, kalau Islam sudah sempurna, mengapa mereka masih membutuhkan pengakuan dari kita? Poin yang pertama adalah mengapa mencari validasi. Sebenarnya ini bukan hal baru. Sejak zaman Islam awal, umat Muslim diajarkan bahwa ajaran mereka merupakan kelanjutan dari Yudaisme dan kekristenan. Al-Quran sendiri menyebut Injil dan Taurat meskipun seringkali dengan klaim bahwa kitab-kitab itu sudah diubah atau tahrif. Tapi ada kontradiksi di sini. Jika mereka percaya bahwa kitab-kitab kita atau Alkitab sudah diubah, mengapa mereka masih mengutipnya untuk membenarkan agama mereka atau membenarkan Islam itu sendiri? Poin yang kedua adalah salah kutip dan konteks yang hilang. Banyak Muslim mengutip ayat-ayat dalam Alkitab tanpa memperhatikan konteksnya. Contohnya, Yohanes 17 ayat 3. Mereka sering mengatakan bahwa Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tetapi mereka mengabaikan seluruh Injil Yohanes yang penuh dengan bukti keilahian Yesus. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 10 ayat 30. Kemudian juga ada di dalam Yesaya 29 ayat 12 yang sering kali digunakan untuk mengatakan bahwa ini adalah nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Padahal ayat ini berbicara tentang nubuatan terhadap bangsa Israel, bukan tentang Nabi Arab. Yang ketiga, sikap Kristen dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Sebagai orang percaya, bagaimana sih kita harus merespon?
Pertama, tetap dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Kita tidak boleh tergoda untuk mengubah Injil hanya demi menyenangkan orang lain, seperti yang tercatat di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yang kedua, jelaskan konteks dengan kasih. Jangan membalas dengan kemarahan, tetapi dengan kebenaran dan kasih tentunya. Yang ketiga, ajak mereka melihat Yesus secara langsung. Islam seringkali menutupi siapa Yesus sebenarnya. Kita bisa mengajak mereka membaca Injil untuk mengenal Yesus yang sejati. Jadi saudara-saudara, kebenaran itu tidak perlu validasi dari luar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan firman-Nya tetap dan teguh. Jika ada Muslim yang ingin mencari kebenaran, kita harus siap membimbing mereka kepada Kristus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentu bagikan video ini jika teman-teman suka video-video seperti ini untuk terus dapat memberkati banyak orang dan terus memberitakan kebenaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.